Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa setia channel YouTube Majelis Ilmu Asror Karomah dimanapun kalian berada, dan tentunya tak lupa khusus yang spesial untuk seluruh jamaah, untuk seluruh sedulur daripada Majelis Ilmu Asror Karomah itu sendiri. Karena berkat jasa mereka semua, akhirnya tergerak hati saya untuk membuat rekaman-rekaman pribadi yang bersifat ulasan tentang pemahaman akan agama, tentang pemahaman akan kehidupan, biar semuanya sama-sama memahami dan tidak tersesat jalan ruhaninya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama terus mengkaji dari session pertama ke session selanjutnya. Dan insya Allah pada session sekarang saya akan meneruskan ulasan pada pembahasan di session sebelumnya yang memang pembahasan itu belum selesai. Statusnya masih bersambung. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita semua akan sama-sama mengulas tentang pertanyaan yang telah dikirimkan secara pribadi ke diri saya pada beberapa minggu yang lalu, yang baru kali ini, baru saat sekarang ini saya tergerak hatinya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan saja atas apa yang saya berikan dalam jawaban itu bisa memuaskan hadirin semuanya akan kehausan terhadap suatu pemahaman. Baik, saya akan mengulas sedikit pembahasan yang telah kita bahas bersama pada session sebelumnya, yakni sebelum saya menjawab tentang apa itu putra rama, seperti apa sasaran tembak kajian dari putra rama, kemudian syarat apa saja untuk menjadi putra rama, kemudian apakah semua yang ikut ngaji di Majelis Ilmu Asror Karomah semuanya harus menjadi putra rama. Lah, pada session yang lalu, dalam session kuliah keramaan di part 1, itu kan di situ saya mengulas sedikit perbedaan antara wawasan dengan ilmu. Kemudian saya mengulas juga definisi atau pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan gelar dan gulung. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini
kita semua akan bersama-sama menyimak, mengulas pembahasan yang hendak saya bagikan, pemahaman yang hendak saya berikan kepada semuanya berkaitan dengan pertanyaan yang telah dilontarkan ke diri saya secara pribadi yang erat kaitannya tentang putra Rama. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan putra Rama itu? Saya ulang lagi, sedikit mengulas dari pembahasan di season pertama, bahwasannya putra Rama itu terdiri dari dua suku kata, putra dan Rama. Putra itu bukan kata ganti sebutan untuk seorang anak. Begitupun dengan Rama. Rama juga bukan kata ganti, bukan istilah untuk sebutan seorang bapak. Jadi putra dan Rama di sini bukan sebutan pada umumnya kalangan masyarakat luas. Putra Rama di sini wilayahnya wilayah kajian, wilayahnya wilayah ngilmu. Nah, makanya kita di tahap awal ini harus bisa membedakan terlebih dulu akan definisi dari istilah-istilah itu sendiri. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu putra, apa itu Rama, ini saya berusaha untuk ibaratnya dalam pembahasan kali ini akan memberikan beberapa contoh, akan memberikan beberapa perumpamaan dengan harapan semoga memudahkan semuanya di dalam memahami ini penjelasan. Kalau pada pembahasan sebelumnya saya membahas tentang gelar dan gulung, maka pada session sekarang, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Maksudnya spesifik di sini itu jelas dan terperinci, tujuannya supaya mudah untuk dipahami oleh semuanya. Ini tahap awal, metode termudah untuk saya di dalam menjelaskan apa itu putra Rama. Baik, kita simak bersama-sama ya, dengan penuh kerendahan hati, niat untuk tolabul ilmi, sekalipun perantara media bagi yang memang belum dikasih kesempatan untuk bertatap muka secara langsung. Baik, ini kan jasad, raga, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ini kan disebut raga, atau ada yang mengistilahkan dengan sebutan jasad. Kenapa raga ini bisa bergerak? Kenapa lisan ini bisa berbicara? Mata ini bisa melihat, telinga ini bisa mendengar, dan lain sebagainya? Semuanya dikarenakan kita ini hidup. Saya ulang lagi, manusia itu terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur ragawi. Kedua, unsur ruhani. Kenapa raga ini bisa bergerak?
bisa beraktivitas ini dan itu karena di dalam raga ini ada ruhnya, ada nyawanya kalau dalam istilah Indonesia. Jadi ruh itu istilah dalam bahasa Arabnya. Ruh itu istilah sebutan untuk yang di dalam raga ini, yang menggerakkan sehingga raga ini bisa hidup, itu karena ada ruh dalam konsep agamanya, dalam konsep Arabnya, dalam konsep Al-Qur'annya, itu karena ada ruh. Kalau ruhnya keluar, maka otomatis jasad ini tak mampu melakukan apapun, dalam artian mati. Ruh itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, umumnya disebut dengan nyawa. Kenapa manusia atau raga itu bisa hidup? Karena di dalam raga itu ada nyawanya. Kalau nyawanya hilang, nyawanya keluar, maka otomatis raga itu akan mati. Sampai sini bisa dipahami ya. Ruh itu dalam istilah Arab. Nyawa itu dalam istilah Indonesia, bahasa kita. Jadi ruh sama dengan nyawa. Kita jangan mempermasalahkan perkara sebutan. Selama substansinya itu ke arah sana, selama substansinya sama, tujuannya sama, lah mau menyebut dengan sebutan apapun, jangan dipermasalahkan. Selama sasaran tembaknya itu sama. Kembali ya ke pembahasan. Raga ini bisa hidup itu karena ada ruh dalam istilah Arabnya. Dalam istilah Indonesianya, raga ini bisa hidup karena ada nyawanya. Manusia kalau nggak ada nyawanya, maka akan mati. Lah, kemudian apa istilah sebutan untuk yang di dalam? Maksudnya di dalam itu, di dalam raga ya, yang menyebabkan raga ini hidup. Tadi kan istilah dalam bahasa Arab, namanya ruh. Istilah dalam bahasa Indonesia, namanya nyawa. Lah, apa istilah dalam bahasa Jawanya? Ini masih banyak yang belum memahami. Khususnya ya jamaah sendiri, jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah. Masih banyak bingung dalam hal ini. Karena belum tahu, belum memahami sebutan atau istilah untuk ruh atau nyawa dalam bahasa Jawanya itu disebut apa? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Ruh itu istilah dalam bahasa Arab. Nyawa itu istilah dalam bahasa Indonesia. Lah, kalau istilah dalam bahasa Jawanya itu disebut apa? Lah, dalam bahasa Jawa, unsur yang di dalam itu disebut dengan urip. Dengan urip. Jadi, ruh sama dengan nyawa, sama dengan urip. Urip ya. Ini sebelum saya meneruskan pembahasannya, digarisbawahi dulu. Di sini kita harus bisa membedakan bahwasannya antara urip dengan kahuripan itu tidak sama. Atau dalam bahasa Indonesia, hidup. Urip sama dengan hidup. Lah, di sini kita harus memahami
antara hidup dengan kehidupan itu berbeda definisinya. Kalau yang dimaksud urip itu adalah istilah sebutan untuk yang di dalam raga ini. Raga ini bisa bergerak, raga ini bisa melakukan aktivitas ini dan itu penyebab utamanya karena di dalam raga ini ada urip. Lah, urip ini itu adalah istilah pengganti dalam bahasa Jawa. Kalau dalam konsep Arab, konsep agama itu disebutnya ruh. Kalau dalam konsep Indonesia disebut nyawa. Lah, kalau dalam konsep Jawa yang di dalam itu disebut dengan urip. Jadi ruh sama dengan nyawa sama dengan urip. Tetapi urip di sini jangan dimaksudkan, jangan disamakan definisinya dengan kahuripan. Atau hidup yang dimaksud tadi itu jangan disamakan dengan kehidupan. Hidup atau urip itu adalah istilah sebutan dalam bahasa Jawa untuk yang di dalam. Yang dalam bahasa Indonesia disebut nyawa. Yang dalam bahasa Arab disebut ruh. Dalam konsep agama disebut ruh. Lah, dalam konsep Jawanya itu disebut dengan istilah urip. Kasih tanda kutip ya, urip. Oke, lanjut dulu ya pembahasannya. Dan ada juga sebagian kalangan yang menyebut urip itu dengan istilah Gusti. Tapi bukan Tuhan, bukan. Tuhan itu di atas itu. Jadi kalau urip itu disebut dengan Gusti, maka Tuhan itu adalah Maha Gustinya. Kalau urip itu suci, maka Tuhan Maha Suci. Pokoknya selalu lebih tinggi di atas urip. Itu rumus yang tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau urip itu disebut dengan Gusti, maka Tuhan disebut dengan Maha Gusti. Kalau urip itu suci, maka Tuhan adalah Maha Suci. Jadi ini harus jadi catatan. Bahwasannya yang dimaksud urip itu bukan Tuhan. Yang dimaksud Gusti itu bukan Tuhan. Gusti di sini bukan Tuhan. Tetapi istilah sebutan untuk urip. Lah, itulah yang dimaksud dengan putra. Jadi kalau tak lanjut nih ya, ruh sama dengan nyawa. Nyawa sama dengan urip. Urip sama dengan Gusti. Gusti sama dengan putra. Jadi yang dimaksud putra Rama itu sebutan untuk yang di dalam. Sebutan untuk urip yang telah dibimbing, yang telah dibina, dididik, ditempa oleh seorang Rama. Sampai sini bisa dipahami enggak? Sebelum saya jelaskan lebih jauh, biar semuanya, khususnya jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah, itu tidak ada kebingungan lagi. Apa yang dimaksud dengan putra Rama? Kalau begitu, semua manusia bisa dong disebut putra Rama. Kan semua manusia juga ada uripnya di dalam dirinya.
Betul, semua manusia ada uripnya di dalam dirinya. Tetapi tidak semua manusia itu bisa disebut dengan putra Rama. Sekalipun semua manusia itu ada uripnya, tetapi tidak semua manusia itu menjadi putra Rama. Tetapi kalau perkara potensi, semuanya berpotensi untuk menjadi putra Rama. Cuman kan perkaranya bersedia atau tidak, mau atau enggak, pribadi yang bersangkutan untuk menjadi putra Rama. Jadi yang dimaksud putra Rama itu adalah seseorang yang diberikan tuntunan urip, untuk uripnya nih dituntun oleh seorang guru yang tepat, di mana guru tersebut adalah seorang Rama. Siapapun manusianya, kalau hidupnya dituntun, dibimbing, dibina oleh seorang Rama, maka manusia tersebut otomatis adalah putra Rama. Yang dimaksud putra Rama itu, uripnya dia itu dibimbing, dibina oleh seorang Rama. Dan dia ada kesungguhan untuk betul-betul tolabul ilmi dari ramanya. Dalam artian dari gurunya. Ini untuk memudahkan di pembahasan awal dulu. Terus terang saya kesulitan di dalam membahas ini. Karena ini wilayahnya bukan wilayah akal. Sesuatu yang bukan akal-akalan, sesuatu yang sifatnya kesejatian, sesuatu yang sifatnya rasa, itu akan sangat sulit sekali untuk diurai secara lisan. Makanya saya harus berhati-hati sekali di dalam membahas poin ini. Cuman ya mau gimana saya juga. Mau dibahas, saya harus ekstra hati-hati. Enggak dibahas, ini sudah dipertanyakan ke diri saya. Dari beberapa jamaah yang minta penjelasan seputar putra Rama. Sampai sini bisa dipahami enggak apa yang dimaksud dengan putra Rama? Jadi putra itu bukan kata ganti anak ya. Putra itu adalah sebutan untuk siapapun yang dirinya memutuskan buat belajar untuk ngangsu kaweruh dari seorang Rama. Maka di saat Rama itu menerima seseorang tersebut, maka secara otomatis seseorang yang bersangkutan tadi itu menjadi putra Rama. Saya jelaskan poin putranya dulu sebelum saya mengulas tentang bab Rama, karena ini akan lebih sulit lagi. Membahas putranya aja sulit, apalagi membahas poin Ramanya, karena ini metodenya harus betul-betul tepat. Syarat apa saja sih untuk bisa menjadi putra Rama? Syaratnya bisa jadi tidak ada persyaratan sama sekali, dan bisa jadi juga ada persyaratannya. Itu tergantung Ramanya saja seperti apa perintahnya. Perintah dari siapa? Dari Maha Urip, dari Maha Gusti. Bisa jadi si A
datang menemui Sang Rama untuk menyatakan keniatan dalam hatinya agar bisa ngangsu kawruh kepada Rama itu sendiri. Kalau Ramanya menyatakan kamu puasa dulu sekian hari, lah maka syarat untuk seseorang itu menjadi putra Rama ya berarti harus dengan berpuasa sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Rama yang bersangkutan tadi. Atau bisa jadi juga di saat seseorang memutuskan untuk berguru, untuk tolabul ilmi, untuk ngangsu kawruh dari seorang Rama, kemudian Rama itu menyatakan, ya udah, mulai saat ini kamu menjadi putra Rama. Maka kalau Ramanya menyatakan seperti itu, berarti untuk yang bersangkutan tanpa syarat apapun, saat itu juga dia menjadi putra Rama. Dan ada juga yang harus lewat pembaiatan. Jadi syaratnya itu beda-beda tiap orang itu. Lah beda-bedanya di sini bukan bahasa akal. Jadi nggak bisa diprediksi. Nanti apa ya syaratnya? Karena Rama itu tidak mungkin memberikan perintah kalau berdasarkan hawa nafsunya pribadi. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Apa itu putra Rama? Harus seperti apa setelah ibaratnya seseorang itu diakui sebagai putra Rama oleh Ramanya sendiri. Hal pertama, ini dia harus mengakui ke siapapun bahwasanya dirinya adalah putra Rama. Karena sangat tidak dibenarkan di saat ada putra Rama yang tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah putra Rama. Itu nggak boleh. Dan syarat berikutnya itu biasanya para putra Rama diberikan asmo jati. Asmo jati itu apa sih? Asmo jati itu nama yang sejati. Asma jati, asma sejati. Asma itu maksudnya itu kan kalau bahasa kita nama ya. Asma itu bisa juga dianalogikan atau diartikan dengan asalnya manunggal, asalnya satu. Jadi asma jati atau asmo jati atau asmo sejati itu adalah nama untuk urip. Satu contoh umpamanya siapa ya? Misalkan nih contoh aja. Mahmud, dia lahir diberi nama Mahmud. Lah Mahmud itu nama raganya, tapi bukan nama urip yang di dalamnya. Lah asmo jati itu adalah pemberian dari Maha Urip kepada Rama untuk disampaikan kepada putra Rama. Jadi asmo jati itu bukan nama ragawi. Asmo jati itu adalah nama untuk urip itu sendiri. Urip harus ada namanya, tetapi nama di sini bukan nama karangan akal. Itu nama yang didapat lewat ilham. Jadi nggak bisa direkayasa. Siapa yang bisa ibaratnya mendapatkan asmo jati itu? Tentunya adalah Sang Rama. Apa itu Rama nanti ya? Soalnya ini putra belum selesai pembahasannya.
Jadi yang dimaksud putra itu adalah untuk urip yang di dalam, bukan untuk raga. Siapapun manusianya, kalau dia itu dibimbing, dibina, ditempa, dididik oleh seorang rama, maka otomatis putra atau seseorang itu adalah seorang putra rama. Tanpa ada syarat khusus, secara umum. Tetapi terkadang ada beberapa yang memang ada perintah tambahan dari seorang rama itu sendiri. Itu adalah jalan kesejatian. Jadi asmo jati atau asmo sejati, asma sejati, itu asal manunggal, asalnya manunggal, asma sejati. Asma itu asalnya manunggal, asalnya itu satu kesatuan. Urip itu satu kesatuan, tidak bisa dibedakan. Jadi urip itu ya, ini saya kasih tahu ya, ini rumit juga soalnya saya membahas ini. Urip itu terlepas dia agamanya apa, terlepas dia sukunya apa, terlepas orang tuanya seperti apa, urip itu sama. Satu contoh, bayi yang baru lahir. Apakah seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, dia mengajari kepada anak itu, "Nak, nanti kalau kamu lapar, kamu pengen nenen, kamu nangis ya, biar ibu tahu kalau kamu itu lapar." Saya yakin tidak ada satupun ibu yang baru melahirkan yang mengajarkan anaknya supaya nangis di saat lapar. Tetapi kenyataannya, semua bayi di dunia ini yang baru terlahir ke dunia, dia belum bisa berbicara, dalam artian belum bisa berkomunikasi, lah di saat dirinya lapar, itu pasti menangis. Pertanyaannya, siapa yang mengajari bayi-bayi itu untuk menangis di saat dirinya lapar? Lah, itulah urip yang mengajari bayi itu sendiri. Urip itu satu, sekalipun banyak. Ini rumit nih. Satu contoh begini, saya kasih contoh lagi. Suara bayi yang baru lahir, atau suara bayi yang baru berusia beberapa hari, baik itu bayi dari negara Indonesia, baik itu bayi dari negara Cina, negara Amerika, maupun negara Arab, baik itu bayi suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain sebagainya, apapun negaranya, apapun sukunya, seperti apapun orang tua dalam berbicaranya menggunakan bahasa apa, maka semua bayi itu adalah sama. Suara bayi baik dari suku apapun pasti oa, oa. Contohnya ini, terlepas dia bayi Sunda atau bayi Jawa, terlepas dia bayi Indonesia atau bayi Amerika, maka suara tangisan bayi adalah sama. Begitupun juga dengan gerak bayi. Gerak bayi, baik itu bayi ibaratnya Jawa, bayi Sunda, bayi Arab, bayi Indonesia, bayi Cina, bayi Amerika, maka semua gerak bayi adalah sama.
Ya gitu-gitu aja gerak bayi itu. Nggak ada bedanya. Lah itulah urip. Sekalipun banyak, tetapi satu, tidak pernah membedakan urip itu. Dia agamanya apa? Mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Kristen. Kalau suara bayi, ya pasti oa. Nggak peduli itu agamanya apa. Gerak bayi adalah sama semuanya. Seperti itu. Kenapa bisa sama? Itulah urip. Urip itu sebetulnya tidak pernah ada bedanya. Itulah ahad. Ini kalau saya sudah menyebutkan kata ahad, harusnya paham yang dimaksud urip itu apa. Cuman dalam hal ini saya nggak bisa meneruskan pembahasan. Maksudnya saya nggak bisa melanjutkan gitu. Ruh sama dengan nyawa, sama dengan urip, sama dengan putra, sama dengan gusti, sama dengan udah. Saya nggak berani menyebutkannya lagi. Karena ini akan memunculkan kontroversi yang sangat besar kalau dilanjutkan sama dengannya. Tetapi saya berharap khusus untuk para putra Rama itu harusnya paham maksud dari pembahasan ini, kemana sasaran tembaknya. Biar bisa sempurna di dalam syahadat. Biar bisa sempurna di dalam innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di sini harus kenal terlebih dahulu. Maka di sana juga bakal kenal, nggak akan nyasar. Kalau di sini ketemu, maka di sana bakal ketemu. Kan ada tuh konsep dalam salah satu ibaratnya kaidah agama, man arofa nafsah faqad arofa robbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka otomatis dia mengenal Tuhannya. Bisa digarisbawahi enggak ini? Bisa dipahami enggak? Soalnya di dalam penjelasan yang sifatnya mendalam, itu penuh dengan kode etik, nggak boleh dilanggar. Tetapi sekalipun masih ada pembahasan yang ibaratnya tidak saya ucapkan, harapan saya khususnya untuk seluruh jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah dimanapun Anda berada, bagi yang ibaratnya sibuk, kemudian jaraknya jauh dari tempat saya, nggak bisa datang sewaktu-waktu, mudah-mudahan penjelasan ini bisa mewakili atas kebingungan-kebingungan kalian semuanya selama ini. Jadi biar tidak ada kerancuan lagi apa yang dimaksud dengan putra Rama. Karena tidak bisa menjelaskan apa itu putra Rama kalau tidak dijelaskan lebih dulu apa itu urip yang sejati. Karena putra Rama itu adalah tuntunan urip. Kajiannya, kajian urip. Makanya nggak salah sebetulnya. Orang zaman dulu, ibaratnya leluhur-leluhur kita dulu, itu menyatakan, nah kalau uripmu pengen bahagia, jangan pernah lepas ajaran agama. Nyatanya banyak orang yang tidak mau menjalankan ajaran agama, tetapi kok uripnya enak-enak aja kelihatannya. Anda salah.
Salah besar. Yang dimaksud urip dalam wejangan orang tua kita dulu, itu yang di dalam. Makanya saya di awal itu menjelaskan, kita harus bisa membedakan antara urip dengan kahuripan, antara hidup dengan kehidupan. Kalau urip itu perkaranya perkara gulung. Kalau kehidupan itu perkaranya perkara gelar. Saya kasih contoh begini. Ada putra Rama umpamanya. Dia sudah dibaiat. Dia sudah diberikan asmo jati. Kemudian memutuskan untuk murtad. Memutuskan untuk keluar dari lingkaran keramaan. Saya berani memastikan urip dia itu sangat tersiksa sekali. Yang dimaksud urip itu dalamnya. Jadi jangan ada anggapan, loh katanya kalau keluar dari majelis ilmu asror karomah, katanya kalau keluar dari lingkaran keramaan, uripnya bakal sengsara. Nyatanya saya enggak. Semakin kaya, tubuh semakin sehat, Anda salah. Yang dimaksud urip itu bukan perkara itu. Yang Anda sebutkan tadi itu perkara gelar. Itu perkara raga. Yang dimaksud urip itu adalah perkara gulung yang di dalam. Sekalipun Anda merasa ibaratnya bahagia, secara akal kan bahagianya Anda, tetapi sejatinya urip kalian itu sangatlah menderita di saat kalian menjauhi ajaran kebaikan. Karena yang diinginkan urip itu cuma satu. Gimana caranya dirinya urip itu bisa kembali kepada Maha Urip. Lah di saat sudah ditunjukkan ihdinas sirotol mustaqimnya, di saat sudah ditunjukkan jalan yang betul-betul lurusnya, untuk urip itu tapaki, ternyata urip itu terpedaya, terkalahkan oleh nafsu angkara murkanya. Akhirnya urip itu dipaksa untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh raganya. Jadi raga momong urip. Seharusnya urip yang momong raga. Urip yang menjaga raga. Bukan raga yang menjaga urip. Kalau raga menjaga urip, raga momong urip, urip dikendalikan oleh raga, maka otomatis urip itu akan terseok-seok kesana kemari tanpa arah yang benar. Tetapi di saat urip itu bisa mengendalikan raganya, urip bisa menjadi raja di dalam raganya, maka bisa dipastikan raga itu akan terarah langkahnya dan urip itu akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jaminan selamat enggak? Insya Allah, yakin jaminan selamat. Lah makanya kalau tidak bisa jadi Rama, umpamanya nih, setidak-tidaknya jadilah putra Rama. Yakin di saat ruh ini terlepas dari jasad, di saat urip keluar dari raga, maka urip ini akan langsung kembali, akan diterima oleh yang maha urip. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, atau yang biasa dikenal dengan sangkan
paraning dumadi. Bagaimana kalau ada putra Rama itu belum mampu mengendalikan nafsunya? Terus belajar sampai bisa. Makanya ada ibaratnya tataran manunggaling kaulo Gusti. Apa yang dimaksud dengan manunggaling kaulo Gusti? Ini nanti akan saya kupas, akan saya bahas pada session yang akan datang. Yang terpenting pada poin ini, kalian semuanya itu bisa betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan putra Rama. Jadi putra Rama itu adalah sebutan untuk siapapun yang uripnya mendapat gemblengan, bimbingan, tuntunan dari seorang Rama. Di saat seseorang belajar atau diajari, dibimbing, dibina, dididik oleh seorang Rama, maka otomatis seseorang itu adalah putra Rama. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang dimaksud putra Rama itu bukan hanya sebatas ragawinya, tetapi lebih cenderung kepada urusan yang di dalam, kepada urip. Putra Rama itu harus bisa ibaratnya menjaga tingkah laku, menjaga pola pikir, menjaga ibaratnya lisan ini, ucapan ini, semuanya lah dijaga agar uripnya kelak itu bisa langsung manunggal dengan Maha Urip. Maha Urip itu siapa? Yaitulah Tuhan. Putra bukan Tuhan. Status putra itu urip. Lah untuk Tuhan itu Maha Urip. Putra itu suci. Tuhan itu Maha Suci. Apakah semua putra itu dijamin kesuciannya? Tidak. Karena hawa nafsu itu akan terus merongrong, akan terus merusak kesucian, kefitrohan daripada seorang putra Rama. Makanya dalam hal ini putra Rama sangat dianjurkan sekali untuk bisa manunggaling kaulo Gusti, supaya dirinya mampu menghandle, mampu mengendalikan semua bisikan, semua dorongan dari hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya oleh semuanya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan putra Rama? Itu penjelasan singkatnya seperti tadi. Karena nggak bisa menjelaskan putra Rama kalau tidak dibahas terlebih dulu tentang urip. Apa itu urip? Apakah bisa ditemui? Kalau Maha Uripnya berkehendak, kenapa nggak bisa? Makanya diberikan Asmo Jati. Asmo Jati itu bukan hanya sebatas nama. Kan nama itu fungsinya satu, untuk memudahkan dalam pemanggilan. Lah uripnya sudah diberikan Asmo Jati, tetapi kok nggak pernah dipanggil, kan sayang. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Sekalipun singkat, tapi mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan tempo hari yang sudah dikirimkan kepada saya secara pribadi. Intinya, apa itu putra Rama? Putra Rama itu adalah sebutan untuk seseorang yang digembleng, dibimbing, dibina
Kemudian dirinya juga ada kesungguhan untuk belajar kepada seorang Rama. Siapapun dia, maka dia adalah putra Rama. Apakah ada syarat khusus untuk seseorang yang ingin menjadi putra Rama? Jawaban secara umum tidak ada. Karena itu bukan perkara akal. Kalaupun ada perintah tambahan, itu semuanya berdasarkan ilham yang diterima oleh Rama itu sendiri. Apakah semua yang ikut ngaji di majelis ilmu Asror Karomah itu harus menjadi putra Rama? Saya tidak pernah mengharuskan. Anda mau jadi putra Rama, silahkan. Enggak juga, silahkan. Karena itu tidak ada ruginya buat saya. Yang jelas, saya tidak akan membodohi siapapun yang betul-betul ada kesungguhan untuk mengaji. Kembalikan kepada bahasa uripnya, ikuti aja bahasa uripnya. Urip itu nggak akan pernah berbohong, yakin tidak akan. Urip itu tidak akan pernah memberikan bisikan yang menyengsarakan. Urip itu tidak akan pernah memberikan perintah yang buruk, pasti. Karena urip itu adalah kebenaran. Cuman terkadang suara uripnya kita itu terkalahkan oleh suara akal kita. Maka dari itu tidak ada manusia yang diperbolehkan untuk dirinya merasa sudah benar. Karena perkara tuntunan urip ini perkaranya perkara gelar dan gulung. Sasaran tembaknya kemana? Kajian Putra Rama itu sudah dibahas pada season sebelumnya. Kaitan gelar dan gulung. Kaidahnya innama buistu li utamima makarimal akhlak. Itu untuk gelarnya. Untuk gulungnya, gimana caranya? Kira-kira urip itu sempurna di dalam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Atau yang biasa disebut dalam konsep Jawa dengan sangkan paraning dumadi. Makanya dalam hal ini dibutuhkan sekali bimbingan dari seorang Rama. Tuntunan urip itu bukan tuntunan yang ada di buku-buku. Kalau buku-buku itu masih wilayahnya wilayah akal. Urip itu wilayahnya wilayah ilham. Sebetulnya kalau aja tidak ada batasan ya untuk saya mengucapkan apa itu urip, selesai semua pembahasan itu aslinya. Cuman dalam hal ini ada suatu poin yang tidak boleh saya ucapkan. Makanya kagok sendiri di dalam menjelaskannya. Tetapi yang jelas, apa yang barusan disampaikan, insya Allah itu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sejati untuk siapapun yang betul-betul ada kesungguhan untuk bareng-bareng belajar, membenahi uripnya masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Dengan harapan di sini selamat, di sana juga selamat. Gelarnya selamat, gulungnya selamat. Gelarnya bahagia, gulungnya bahagia. Kuncinya kenali urip kita masing-masing. Dan khusus untuk para putra Rama di Majelis Ilmu Asror Karomah, jangan sia-siakan kesempatan yang masih banyak diberikan oleh Maha Urip kepada kalian semuanya untuk terus menuntut ilmu, mencari kesampurnan hidup yang sesungguhnya. Karena tidak ada hal lain yang diinginkan oleh urip kecuali satu,
gimana caranya bisa kembali kepada Maha Urip. Sampai sini pahamnya? Itulah yang disebut putra. Urip itu sendiri. Kalau sudah ditempa, digembleng oleh seorang rama, maka itulah putra. Jadi ruh sama dengan nyawa, sama dengan urip, sama dengan Gusti, sama dengan putra. Kalau urip itu Gusti, maka Tuhan Maha Gusti. Kalau urip itu suci, maka Tuhan Maha Suci. Cuman hati-hati dalam hidup ini, karena ada musuh yang selalu mengintai. Karena ada musuh yang selalu menunggu kita lengah. Lengah sedikit, dia akan masuk menyerang kita. Siapa dia? Diri kita sendiri. Ingat, dalam hidup di dunia ini, tidak ada musuh yang paling berbahaya melebihi diri kita sendiri. Maka dari itu, saya berpesan kepada semuanya, kenalilah uripnya masing-masing. Carilah ilmu, carilah pemahaman, carilah guru yang sekiranya siap bertanggung jawab akan urip kita semuanya. Kurang lebih seperti itu penjelasan atas ibaratnya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ke diri saya. Nanti untuk poin apa itu rama, untuk poin apa itu manunggaling kaula Gusti, itu akan kita bahas pada session selanjutnya. Untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup, sekalipun saya nggak bisa dalam hal ini terus terang dalam hal ini saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena sulit untuk diucapkan, apalagi lewat media ini yang bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Daripada menimbulkan kekeliruan, kesalahpahaman, lebih baik saya rahasiakan. Lah, bagi yang ada kesungguhan, pengen langsung kawruh, ya tinggal datang aja sih ke Majelis Ilmu Asrar Karomah. Apa susahnya? Toh alamatnya bisa diakses lewat Google, semuanya ada. Jelas. Kurang lebih seperti itu. Salam hormat untuk mursyid saya sendiri, Gusti Kanjeng Romo, yang ada di Jawa Tengah. Salam hormat, salam takdim saya kepada beliau yang tak henti-hentinya dalam membimbing dan mendoakan kita semuanya selaku para putra. Jadi sekalipun secara ragawi kita jarang bertemu, tetapi insya Allah secara ruhani kita semuanya, urip kita selalu bersama. Paham ya apa yang dimaksud putra rama? Jadi putra rama itu kaitannya sama urip. Inti kajian putra rama itu juga tentang urip. Sasaran tembaknya supaya urip bisa menemukan kesempurnaan dalam hidup. Bisa menemukan kesempurnaan dalam kehidupannya. Urip sempurna, gelarnya juga sempurna, gulungnya. Semuanya tidak lepas dari bimbingan seorang rama. Baik, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang belum tuntas pada session selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.